Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang tokoh-tokoh Indonesia. Yang pertama, mari kita simak tentang tokoh pendidikan Indonesia. Ayo, sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Teman-teman, tentu kalian tahu dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh pahlawan nasional dan bapak bahasa Indonesia, yaitu Raja Ali Haji, pujangga Melayu dari Kepulauan Riau. Raja Ali Haji lahir sekitar tahun 1808 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Ia adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Tahun 1828, Raja Ali menunaikan ibadah haji dalam usia 19 tahun. Sejak saat itu, gelar haji disematkan di belakang namanya menjadi Raja Ali Haji. Sepanjang hidupnya, Raja Ali Haji telah menulis sekitar 15 kitab. Karangannya meliputi bidang bahasa, sastra, sejarah, hukum, serta agama Islam. Karya sastra Raja Ali Haji yang paling terkenal adalah Gurindam 12 yang berisi nasihat dan petunjuk bagi manusia agar dirahmati Tuhan. Sedangkan
Karya Raja Ali Haji pertama di bidang linguistik atau tata bahasa adalah Bustan Al-Katibin Is-Subyan Al-Muta'alimin yang biasa disebut Bustan Al-Katibin. Bustan Al-Katibin menjadi penting karena memberikan dasar pelajaran bahasa Melayu, pedoman ejaan, dan huruf Arab Melayu. Di samping Bustan Al-Katibin, karya Raja Ali Haji yang juga jadi pedoman bahasa Melayu adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini terbit tahun 1929 di Singapura dan menjadi kamus ensiklopedia bahasa Melayu yang pertama. Nama dan karya Raja Ali Haji dikenal luas berkat surat menyuratnya dengan Herman van de Wall, seorang ahli sastra kelahiran Jerman yang ditugaskan Belanda menyusun kamus bahasa Melayu Belanda. Mereka berkirim surat selama 15 tahun, sejak tahun 1857 hingga 1872. Selain membahas karya-karya sastra, Raja Ali Haji juga bercerita mengenai kesehariannya. Dari ceritanya antara lain diketahui, Raja Ali Haji juga sering menulis dan menjadi guru di Pulau Pengujan, sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Bahasa Indonesia pada Raja Ali Haji pada 5 November 2004. Jadi, bila teman-teman pergi ke Pulau Penyengat, jangan lupa kunjungi makam Raja Ali Haji di Kompleks Masjid Raja Sultan Riau ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di Langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah teman-teman sudah menyaksikan tayangan tentang tokoh-tokoh pendidikan Indonesia tadi ya.
Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. 1. Pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Era milenial mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital serta dampak perubahan tersebut. 2. Buatlah 3 buah gurindam berisi tentang nasihat pendidikan.